Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hati-hati sama orang Minang ya. Selain pendusta besar, tukang fitnah, juga tukang pengadu domba. Maaf, ini kesimpulan saya pribadi. Silahkan pelajari konten ini lebih dalam dan share apa-apa saja yang menurut saudara-saudari pantas jadi judul bahasan. Dan plus paling tidak menghargai sejarah. Apa bukti-buktinya? Baik, saya mulai uraikan sebagai tukang fitnah, ya, juga pendusta, munafik, tukang pengadu domba. Ini rata-rata. Kalau saudara-saudari tersinggung, mungkin kebetulan tuduhan ini tepat. Baik, contohnya pendusta. BPNB dan BPCB, Dinas Pariwisata Kebudayaan Sumbar, itu mendukung sejarah Pagaruyung. Sejarahnya saja, tetapi tokohnya tidak. Terbukti sampai saat ini Paritaib, Bagindo Armen, dan orang-orang pendukung Pagaruyung selalu meminta dukungan untuk diakui. Ya, baik, itu bukti. Dan sebagai pendusta atau munafik, tiga kental tiga ciri munafik: berkata bohong, berjanji dusta, diberi amanah berkhianat. Sumpah jabatan penghulu itu 30 juz ayat suci Al-Quran. Jika melanggar, siap dikutuk. Jadi dalam sumpah itu harus berkata benar, harus berjanji tepat, harus menghukum adil. Nyatanya tidak sampai sekarang. Begitupun saudara-saudari di perantauan hanya mengaku sebagai pengurus, yang diurus tidak ada. Ya. Dan rata-rata cuma mengurus ke pribadi mereka masing-masing, berikut keluarga terdekat mereka masing-masing. Atau rame acara di tempat orang-orang kaya, tempat orang susah. Anehnya orang susah ini kecanduan pula. Padahal keuntungan tidak ada ikut persatuan, ikatan himpunan. Baik, sebagai pengadu domba, jika dihadirkan di suatu lembaga, kerapatan, organisasi, atau di ini tata pemerintahan, ya, sikut menyikut, fitnah, diadu domba, maka rusaklah perkumpulan masyarakat tersebut, dan dia mengambil keuntungan. Saya tambah lagi, tidak menghargai sejarah. Silahkan dilihat rumah almarhum Sultan Syahrir yang dekat Diniyah Tawali Padang Panjang itu seperti gubuk, rusak di dalamnya. Dan Al-Mukarram Ahmad Al-Khatib Minangkabawi itu diusir oleh orang Minang dulu, semenjak waktu dia pulang dari Arab, terpaksa balik lagi ke Arab, diusir di Teluk Bayur. Sementara sekarang dia puji-puji, bangga sebagai orang Minang, sebagai Imam Masjidil Haram. Realitanya begitu. Nah, dan orang-orang kaya yang memiliki dana juga awam dan hanya jadi korban penipu-penipu, pendusta, pengkhianat. Besar anggaran sedari dulu. Dan orang-orang kaya ini mau pula diolah oleh orang-orang Padang yang tukang olah itu. Dan tidak ada menghasilkan apa-apa selain mereka cuma memenuhi kebutuhan pribadi dan golongan. Baik, tambah lagi rata-rata nenek mama nih di pesisir barat terutama ya, mengkhianati leluhur, memakan dan meminum darah keturunan saat ini juga mendatang dengan bekerja sama dengan pengusaha. Nah, ini diperparah lagi oleh Elkam yang kemarin itu membuat gelar dualisme, bekerja sama dengan pengusaha, yang penting duit. Ya, lihat saja dari Indropuro, dari Lunang sampai ke Agam. Itu rata-rata ulayat adat, kebun-kebun itu rata-rata
diolah oleh pengusaha, dan yang mendapatkan keuntungan hanya segelintir orang-orang pengkhianat yang bekerja sama dengan pengusaha. Dan banyak orang-orang yang menjadi korban. Sebelumnya yang menjadi korban ini pun ikut juga berkhianat. Akhirnya ya pengkhianat dikhianati dan tidak mendapat bagian. Padahal sebelumnya dia juga ikut berkhianat. Nah, itu realita ya. Jadi, apa lagi sekarang? Hati-hati saja buat saudara-saudari yang bukan orang Minang. Ya. Dan juga yang teriak-teriak hukum adat, hukum Islam. Saat di bawah hukum adat, di bawah hukum Islam, ketetapan pemerintahan lemah sama sekali. Sementara dia tetap menjadikan atas nama hukum adat, ada atas nama hukum Islam untuk mencari keuntungan pribadi dan golongan. Ini realita kawan. Dan sudah hampir 2,5 tahun alih generasi bodoh, tidak normal proses belajar mengajar. Ya, ditambah lagi ini zaman fitnah besar. Makanya saya tawarkan untuk pembersihan jasad itu harus ditangeh. Hubungi 0821 790 45 777. Harus dibersihkan hal-hal yang buruk masuk ke dalam tubuh, yang melanggar hak asasi. Bahkan bayi pun dipaksa. Anda yang tua-tua harusnya melindungi, justru kalian-kalian yang menjadi korban. Itu realita kawan. Baik. Jadi untuk apa? Untuk korban, kalau selamanya menjadi korban silahkan. Orang-orang yang mau menzolimi silahkan. Ya. Ikhtiar saya mengikuti titah guru, mulai mengadakan dari silaturahmi akbar di Kenegarian 9 Datuk 9 kaum sudah terlaksana. Juga mendatangi 4 tahap keliling Sumbar, mewarning. Sudah dapat diperkirakan kehancuran yang akan terjadi. Ya. Hanya pada bergerak seperti mayat hidup, berputar-putar di situ, menghabiskan waktu, menghabiskan umur, dan berbuat zolim, saling zolim menzolimi. Dan tetap di dalam minus sejarah, maknawi, hukum, manajemen, 4 perkara: adat, budaya, adab, dan agama. Dan orang-orang yang pembohong selalu berlanjut seperti Mak Kati, para penulis di Minang, para pengurus atas nama organisasi, lembaga, kerapatan. Sementara diajak berdialog bertatap muka langsung tidak berani. Ya, hobinya cuma membohongi awam, mendustai, mengkhianati. Dan yang awam kecanduan. Itu realita kehidupan kawan. Ya, jadi baiknya sekarang bagaimana? Berpulang ke pribadi masing-masing. Itu hanya realita yang saya bacakan. Baik, cukup sekian, terima kasih. Ya, saudara-saudara saya tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan. Itulah realita. Dan setelah ini saya cuma hanya akan menyimpan memori kegiatan saya sehari-hari di channel YouTube ini. Jika mau menanggapi serius silahkan masuki akun Facebook Penghulu Merapak Alam, Instagram Minang Onesiawi, dan mari kita mulai berbisnis ya. Tuh. Baju lebaran untuk istrinya, silahkan dikirim bahan dan ukuran. Mulai kita berbisnis. Mau masker juga yang logo, masker logo nanti 4 lapis 3 lapis kokoh hasil jahitan.
Juga yang mau bisnis pakaian bermerek Armor, New Balance untuk pakaian fitness, silahkan dihubungi nomor telepon 0821794777. Juga yang mau di Beckham khusus penyakit asam urat, sudah terbukti di Sumbar kemarin banyak yang sembuh, sudah 10 tahun menderita, ada yang 5 tahun, 10 tahun sembuh 2 kali Beckham. Ada buktinya di channel YouTube ini. Juga mengeluarkan toksin, mengeluarkan apa-apa yang hal buruk yang telah dimasukkan ke dalam tubuh. Saya cuma menyediakan opsi, menawarkan tawaran metode leluhur ramuan ya. Oke, cukup. Free share semua konten channel YouTube ini ya.